yang antara yang metode blended ya, kalau tadi Pak Mentor sampaikan, ada daring dan ada luringnya. Daring ini lebih banyak mereka aktivitas perkuliahannya itu memang di dalam jaringan melalui aplikasi-aplikasi online, Zoom, YouTube, dan juga Google Classroom. Sedangkan yang LDR, laring during ini, mereka tidak banyak menggunakan aplikasi daring. Hanya satu, yaitu Google Classroom. Tujuannya untuk memasukkan tugas dan juga absensi. Ini sudah jam 2 subuh WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi pengalamannya nanti teman-teman yang mau membuat rancangan aktualisasi itu usahakan dari jauh-jauh hari sudah membuatnya sehingga tidak diborong dalam satu malam seperti ini. Jalan. Nah, itu memang ditumbuh kembangkan sehingga masalah-masalah yang sekarang dia angkat adalah terkait dengan berlakunya tentang pandemik ini di rumah, pembelajaran daring. Bahkan kami untuk semester ini, semester ganjil 2020-2021 akan melaksanakan pembelajaran daring, termasuk pengenalan kehidupan kampus sebagai mahasiswa baru. Nah, ini masalah dalam rangka untuk pembelajaran, model pembelajaran ini ada dua yang diterapkan, daring dan luring. Nah, ini dosen juga dikagetkan dengan dipaksa atau dikagetkan dengan program ini. Dulunya kan kita tidak siap untuk semester genap yang baru lewat itu. Kami tidak siap. Nanti sudah pertengahan, sudah jalan kuliah, baru ada anjuran untuk harus kuliah daring. Nah, apa adanya sudah laksanakan, tetapi untuk semester ini, ganjil ini, 2020-2021 kami akan terapkan itu semua, tetapi tidak semua dosen, apalagi yang sudah senior, sudah umur-umur 60-an, mereka kan tidak familiar lagi dengan IT, sehingga khusus di Fakultas Ilmu Sosial, maka kami dubbing. Kami kan semua dosen-dosen muda, Pak Saudara Romi ini dan teman-teman. Ya Pak, mohon maaf Pak, sedikit putus-putus. Halo. Iya Pak. Mohon maaf Pak, hilang lagi. Pak Penguji, mohon maaf juga Pak ya. Mungkin yang saya dapat tangkap tadi sebelum hilang jaringan, Pak Dekan sangat setuju ya terkait ide atau pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Romi. Romi, kedengaran suara saya di sana? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, Pak Romi, ini tadi aku lihat judulnya. Ini judul kan sebaiknya judul itu ketika orang baca ini
kan salah satu teknik untuk membuat orang tertarik membaca laporan kita itu dimulai dari judul. Nah, judul sebisa mungkin adalah lahir dari akronim. Nah, tadi aku lihat justru akronimnya judulnya baca dulu, terus akronimnya justru ada di latar belakang. Padahal harus sebaiknya judul ini beserta akronimnya itu justru muncul di halaman pertama itu. Misalnya baca dulu apa tadi akronimnya? Akronim itu breakout class, daring dan luring, Pak. Nah, harusnya itu yang muncul dalam judul, bukan hindari menggunakan judul yang panjang-panjang yang bikin orang kan biasa kalau kita ngebuka laporan ini terus judulnya sudah yang berat-berat, penerapan sistem ini kan jadinya kita belum masuk di laporannya ini sudah berat dulu membaca judulnya kan, makanya judul dibuat akronim dan semenarik mungkin. Nah, justru lebih bagus kalau saya judulnya itu tadi baca dulu terus penjelasannya di bawah. Oh begitu. Penjelasannya misalnya apa tadi breakout class dan sebagainya. Ya. Nanti kata-kata penerapan ini dan sebagainya mungkin tentang penerapannya itu. Nah, jadi yang dijadikan judul baca dulu beserta akronimnya itu. Satu masukan. Yang kedua, kulihat di kegiatan 1, 6 dan 7 ini 1, 6 dan 7 menurutku kegiatannya apa ya, justru kegiatannya lebih cocok jadi tahapan dan tahapannya lebih cocok jadi kegiatan. Misalnya kegiatan 1 mencari dukungan. Nah, terus tahapannya misalnya bisa coba dibuat tabelnya. Bisa ditampilkan tabelnya coba. Mungkin bisa dalam bentuk yang PDF-nya saja yang bagian jadwal kegiatan. Bisa. Di kegiatan 1 itu kan mencari dukungan stakeholder, justru menurutku malah lebih cocok jadi tahapan dia. Justru penyusunan rancangan program pengajaran justru malah lebih cocok jadi kegiatan menurut saya. Jadi yang pertama, kegiatan pertama dengan kegiatan 2, coba dilihat kegiatan 2. Oke, untuk kegiatan pertama ya menjadi catatan Pak Romi. Terus, nah kegiatan 2 juga membuat sepakatan dengan tim dosen. Malah menurutku kegiatan 2 ini kalau menurut saya mungkin kurang cocok jadi kegiatan karena pertama skopnya terlalu kecil. Malah mungkin karena skop yang sekecil itu mungkin sebaiknya dia jadi tahapan juga. Jadi kegiatan 1, 2 kalau bisa dijadikan satu saja, menjadi satu kegiatan. Iya, dilaburkan jadi satu terus dibuat menjadi kegiatan yang sedikit lebih besar dari yang sebelumnya ya, Vin. Oh ya, baik Pak Muji. Oke. Nanti Pak Romi konsulkan dengan mentor. Terus kegiatan 6, coba di kegiatan 6 di proses belajar mengajar. Menurutku kalau kegiatan rutin kita sebaiknya tidak usah dijadikan kegiatan. Mengajar itu kan kegiatan rutinnya Pak Romi ya sebagai dosen. Iya. Mungkin sebaiknya kegiatan 6 juga dicarikan kegiatan pengganti. Sebenarnya terlalu banyak juga ya untuk tahapan kegiatannya. Tapi di sini mungkin Pak Romi mau memperlihatkan efektivitas dari aktualisasi yang akan diangkat, yaitu pembelajaran yang dulu itu, yang metode blended ya. Kalau tadi Pak Mentor sampaikan ada daring dan ada luringnya. Seperti itu, apakah dihilangkan saja atau tetap ada? Karena di sini itu untuk melihat efektivitas daripada aktualisasi yang mau diangkat. Bagaimana kalau Pak? Memang ini kegiatan 6 ini memang digunakan untuk dalam rangka mencapai rancangan, iya. Cuma mungkin nama kegiatannya yang dimodif. Jangan pelaksanaan proses belajar mengajar ya, karena lebih kepada tugas rutinnya Pak Romi. Terus tadi Pak Romi di kegiatan daring dan luring ini saya tidak melihat ada perbedaan spesifik antara daring dengan luring ini. Oh iya. Malah ada yang menggunakan media yang sama, yakni sama-sama Google Classroom. Nah, kira-kira yang spesifik dari yang membedakan secara spesifik daring dan luring ini apa ya, Pak Romi? Oh iya. Jadi sebenarnya
ada satu aplikasi yang memang digunakan oleh daring dan juga digunakan oleh luring, karena aplikasi tersebut adalah Google Classroom. Itu saya gunakan sebagai aplikasi untuk absensi dan juga interaksi antara saya dengan mahasiswa. Karena kan Google Classroom dia tidak terlampau berat ya, dan untuk jaringannya juga bisa lah, jaringan-jaringan putus-putus juga bisa masuk dia pesannya ke Google Classroom. Sebenarnya misalnya saya ambil satu buah topik pembelajaran tentang konflik sosial misalnya. Nah, topik materi ini nanti ketika saya berikan kepada yang kelas daring, itu mereka bisa explore itu belajar melalui YouTube, ataukah mereka yang langsung membuat konten video YouTube tersebut, atau saya yang menyampaikannya melalui aplikasi Zoom secara garis besarnya guna untuk membimbing mahasiswa. Itu yang daring, karena daring ini lebih banyak mereka aktivitas perkuliahannya itu memang di dalam jaringan melalui aplikasi-aplikasi online, Zoom, YouTube, dan juga Google Classroom. Sedangkan yang LDR, laring during ini, mereka tidak banyak menggunakan aplikasi daring. Hanya satu, yaitu Google Classroom. Tujuannya untuk memasukkan tugas dan juga absensi. Seperti tadi, kalau topik materinya adalah konflik sosial, yang kelas LDR ini, laring during ini, mereka lebih banyak itu nanti misalnya menonton televisi yang berkaitan dengan topik konflik sosial, kemudian mereka nanti akan resume, atau nanti mereka akan buat esai, atau dalam bentuk project video juga misalnya, tetapi videonya tidak diupload, hanya nanti akhir gitu. Saya tangkap. Iya. Apa ya? Di latar belakang laporan. Jadi kalau latar belakang laporan sebetulnya bukan latar belakang kenapa Anda mengangkat proyek ya perubahan Anda atau rancangan Anda, tetapi latar CPNS kayaknya. Mungkin bisa dibantu lihatkan nanti sama Ibu Coach. Jadi latar belakang itu baru perhatikan benar-benar lebih Pak. kepada latar belakang latsar. Mengikuti Terus latsar. latar belakang mengikuti latsar. Apa lagi ya? Terus itu mungkin tinggal nanti terus juga mungkin saran. Mungkin di pembuatan tabel ini sebaiknya deskripsinya dipisah dengan tabel. Jadi tabel khusus untuk menjelaskan memperlihatkan kegiatan, terus memperlihatkan tahapan. Nanti deskripsinya ngumpul semua di bawah. Tabel ini betul-betul menampilkan informasi kegiatan dan tahapan, sehingga kita nanti kalau melihat tabelnya sudah bisa melihat gambaran sekuensinya, karena langsung terpotret. Nah, tapi kalau diselang-selingi dengan deskripsi di bawahnya, jadi kita harus naik turun untuk melihat sekuensinya. Agak rumit memotretnya. Ini cuma saran ya, bukan saran penulisannya, supaya lebih memudahkan nanti kita membaca atau melihat sekuens dan keterhubungan dari tahapan dan kegiatannya. Oh iya Pak. Jadi mungkin deskripsinya semua ngumpulkan di bawah saja, nanti semua tabel yang di tabel memang berisi informasi kegiatan dan tahapan saja, supaya satu kali ngelihat sudah tergambar sekuens kegiatannya. Baik Pak, jadi tabel dulu baru deskripsinya yang ngumpul semua ya? di bawah, iya. Karena ini memudahkan penguji untuk melihat sekuens kegiatannya, supaya tidak naik turun lagi. Siap Pak. Paling penting perhatikan keterkaitan mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Jadi pastikan bahwa nilai mata pelatihan aneka dan agenda 3 itu ada semua dalam aktualisasinya teman-teman, karena inilah sebetulnya yang menjadi entry point dari habituasi ini, bagaimana menanamkan nilai-nilai mata pelatihan itu masuk menjadi habit atau menjadi kebiasaan dari peserta latsar. Oke. Dan yang terpenting laporannya, kalau anak muda ini usahakan buat sekreatif mungkin lah. Oke, nanti dibimbing sama coach yang milenial juga. Oke, Bu Vin, saya kira itu secara kolektif overall saya kira cukup bagus. Saya kembalikan ke Ibu.
Baik, terima kasih banyak Pak Penguji. Ini ada beberapa catatan ya, nanti kita bisa perbaiki lagi depannya. Baik, Oke. Pak Mentor mungkin ada yang mau dilanjutkan Pak? Tadi sempat terputus. Ya. Ya, tadi memang minta maaf terputus karena ini kan saya pakai data, tetapi Iya. ada perubahan. Begini, tentunya apa yang telah dirancangkan oleh Saudara Romi ini, kita akan masukkan dari tutor yang ada, tentu menambah juga wawasan, bahkan kita akan lihat pelaksanaannya nanti bagaimana. Ya, tentunya di sini kami akan bimbing dia sesuai dengan rancangan kegiatan nanti. Tentu sangat baik sekali masukan daripada coach yang ada, bahkan moderator yang ada memberikan masukan demi tercapai tujuan, bahkan menjadi masukan, bahkan saya berkeinginan supaya ini menjadi model bisa diterapkan kepada dosen-dosen, teman-teman dosen, bukan cuma di prodi tetapi di fakultas. Karena ini kita menghasilkan kalau ada model-model baru. Karena semacam tulisan ini, hasil ini adalah terkini sesuai dengan kondisi sekarang ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Mentor. Kami mohon dukungannya Pak nanti di lapangan buat Bapak Romi. Baik, Pak Romi, silakan ditutup Pak. Baik, terima kasih Pak Dekan sebagai mentor sudah hadir, dan juga kritik dan sarannya dari Bapak Penguji, Bapak Edi, terima kasih banyak. Dan juga coach saya yang juga sampai subuh sampai malam bersama teman-teman, ini sangat total sekali beliau ini. Tapi memang intinya itu sangat penting sekali bagi kami ya, supaya bisa mempermudah rancangan ini juga dalam tahap pelaksanaannya nanti. Selesai. Silakan boleh leave room Pak Romi. Oh, sudah boleh ya Bu ya? Ya Pak Romi. Ya oke, berarti saya izin live atau balik ke main room? Leave aja Pak. Balik leave aja. Oh, live aja. Nanti saya kirim catatan perbaikannya juga Iya. dari penguji. Ya, makasih Bu, makasih Pak. Iya, iya. Saya hubungi dulu di kelompok 3 ya, Pak Edi. Oh ya. Soalnya Bu Lita suruh kasih masuk di room Pak Mon. Bu Lutfina tapi. Saya juga Pak, ada terus dia Pak. Ada di Iya, foto. tapi posisi tak baring kayaknya Pak. Duduk sini. Cuma ada tidak pakai baju panas, tidak menyala sihnya bilang. Udah Maki, Coba, Kak Darul. Kenapa Ki? Jaga Tri. Udah Maki. Alhamdulillah. Berapa menit? Kalau yang di layar tuh senyum-senyum pas itu udah itu. 15. Yang sudah bisa live kah? Bisa Pak. Karena Enak ya yang Tidak sudah. live. Karena saya mau bersama-sama sama teman-teman. Asik. Kau Tombol lagi. ini banyak berpikirin ke kau no. Dibilangnya nanti skrip Pak. Apa? Dibilangnya nanti skrip. Berapa menit dikasih waktu memaparkan, Kak? 5. 5 menit? Iya. Sedikit Iya, sekali. sudah. Kapan kamu selesai? Tidak usah terlalu banyak penjelasan karena pasti sudah dibaca itu. Kayaknya udah sampai 5 menit kayaknya. Iya, habis karena baca. rancangan itu sudah dibaca juga. Nang, kok kelompok Ya, berapa? siap. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oh, enggak sama kok ini, Dik. Pak Dika. Sudah selesai juga. Sudah. Oh, Di panel langsung tadi. is, Kemauan, langsung ya. selesai. Dapat kau bahas langsung selesai. Kemarin lamanya menunggu. Kamaro nanti di panel sampai malam itu.
Iya. Terlambat dia ujian Pak, kan terlambat juga nak kirim filenya. Kak Darmawan. Oh, kasihan. Ibu. Apa namanya, tabel rancangan saja kita baca atau tidak perlu jadi deskripsikan karena Ya. pasti lama. Iya Kak. Ku baca, ku baca Tonji juga. Baca saja. Kakak Sri, kita tahu berapa slide-ku? Berapa kakak? 7 sama assalamualaikum. Masih banyak Pak, punya aku 5. Saya slide 1 assalamualaikum, slide 7 sekian dan terima kasih. Ada Mbak Bu Fadia. Saya 5 itu terima kasih Pak. Terima Sudah. kasih. Berarti 3 GC-nya Pak. Sorry Kak Darul, putus koneksi Kak. Jadi harus tinggal di kampung. Mana Pak Mun? Mama Ki masuk room Bu Fadia. Iya, tapi ndak ada nih kepala sekolah. Rapat kayaknya. Bapak Ibu kepala sekolah Pak. Ya Pak kepala sekolah Bu. Ada laporan bilang bandel semua di sekolahnya. Tadi ya. Iya Pak, ada mentorku Pak, Bu Andi Besek. Oh ya. Ibu Andi Base. Iya, Assalamualaikum Bu. Iya, Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Bu, saya masukkan ke room Bu. Iya, Room silakan. 3. Room 2 Bu. Iya, Bu ya. iya silakan Pak. Fadia. Klik join. Belum muncul Pak. Oh ya Belum sudah. ada ya? Ada Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Mon, saya jam berapa Pak Mon? Ya. Bapak, terlambat kirim file. Jangan dibawa-bawa itu Pak. Yo,